izinkan kami dari kelompok 8 untuk mempresentasikan hasil kerja kami tentang pemilu tahun 2004. Perkenalkan, saya Fahri Muhammad Jibril. Di sini saya akan membacakan tentang sistem pemilu 2004. Menurut Konstitusi 1945, hasil amandemen keempat, pemilihan pasangan presiden dan wakil presiden tidak lagi dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat MPR. Konstitusi mengamanatkan pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan oleh rakyat secara langsung melalui mekanisme pemilu. Yang kedua, pemilu 2004 merupakan pemilu pertama setelah amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945. Melalui amandemen struktur politik Indonesia diubah sedemikian rupa sehingga mempengaruhi proses rekrutmen elit politik. Saya Bima Haris Albatimi dan saya akan membahas sistem pemilu pada pemilu 2004. Ada dua macam pemilu, yaitu pemilu DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilu presiden dan wakil presiden. Pemilu DPR dan DPRD menggunakan sistem proporsional yang terbuka, sedangkan untuk DPD menggunakan sistem distrik berwakil banyak. Lalu pemilihan presiden dan wakil presiden tidak lagi dipilih oleh MPR, tetapi langsung dipilih oleh rakyat melalui pemilu presiden dan wakil presiden. Selanjutnya dasar hukum pemilu pada pemilu tahun 2004, yaitu Undang-Undang Nomor 20, Undang-Undang Nomor 2 dan Undang-Undang Nomor 12 per tahun 2004 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Lalu Undang-Undang Nomor 12 tentang pemilihan umum DPRD dan DPD diganti menjadi Undang-Undang Nomor 2 tentang partai politik. Saya Rinaldi Adil Sadewa akan membacakan tentang dampak pemilu 2004. Penelitian mengenai dampak sistem pemilu terhadap perolehan suara calon anggota legislatif. Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan. Pertama, calon anggota legislatif mengalami kesulitan mencapai angka BPP karena pemilih lebih cenderung memilih tanda partai daripada nama calon, menyebabkan perolehan suara partai lebih dominan daripada suara calon. Kedua, penetapan angka BPP yang serupa antara BPP calon dan BPP partai di setiap daerah pemilihan juga menjadi hambatan bagi caleg perempuan untuk mencapai angka BPP. Implikasi dari teori terkait uji pemilu, seperti yang dikemukakan oleh Dieter Nolen tentang perwakilan politik yang tidak rumit, efektif, dan legitimasi, tampaknya sesuai dengan pelaksanaan pemilu 2004. Saya Valentino Endro Holman Lubis akan menjelaskan tentang sistem penyelenggara pemilu tahun 2004. Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota diselenggarakan menggunakan sistem perwakilan bertimbang proporsional dengan sistem daftar calon terbuka. Partai politik akan mendapatkan kursi sesuai dengan jumlah suara sah yang diperoleh. Terdapat dua jenis pemilihan umum. Yang pertama, pemilihan untuk memilih anggota parlemen dari partai yang memenuhi parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Saat itu, pemilu diikuti oleh 24 partai politik dan diselenggarakan pada 5 April tahun 2004. Kedua, pemilihan untuk memilih presiden yang diikuti oleh 5 pasangan calon. Namun tidak disangka pada pemilihan calon presiden tahun 2004 dilakukan 2 putaran. Putaran pertama dilakukan pada tanggal 5 Juli tahun 2004, sedangkan putaran kedua pada tanggal 20 September tahun 2004. Saya Mada Priani akan menjelaskan tentang sistem penyelenggaraan pemilu 2004. Pemilu 2004 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih 550 anggota DPR, 128 anggota DPD, serta anggota DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota se-Indonesia periode 2004 sampai 2009. Sedangkan untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2004 sampai 2009 diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004 putaran pertama dan 20 September 2004 putaran kedua. Saya Salsa Medila akan menjelaskan tentang sistem penyelenggaraan pemilu 2004. Untuk mendapatkan usulan partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh sekurang-kurangnya 5% suara secara nasional atau 3% kursi DPR. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50%
dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sekiranya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi. Apabila tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung. Dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak akan ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden. Sekian, terima kasih.